Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala al-Imam al-Bukhari babu al-iltimas silludu'i idza ja'atis shalah. Bab mencari air untuk wudu apabila waktu salat sudah masuk. Imam Bukhari ingin menyebutkan bahwa kewajiban wudu atau wajibnya wudu itu tak kala waktu sholat sudah masuk. Dalam artian selain ini nanti itu sunnah. Kita tahu seumpamanya jam 1 atau jam setengah 1 gitu baru masuk waktu duhur. Maka kalau kita wudu di jam 11 atau di jam 12-nya, maka ini nanti hukumnya sunnah. Paham? Karena belum masuk waktu sholat. Nah, ketika sudah masuk waktu sholat, maka kewajiban kita wudu. Jika kita mencari-cari air untuk wudu nggak ada, maka disitulah nanti beralih ke badal. Beralih ke penggantinya itu selain air. Apakah itu tanah, daun dan yang lainnya. Wa qalat Aisyatu hadaratis subhu fal tumisa al-ma'u falam yujad fanazala at-tayammumu. Aisyah menyebutkan bahwa tak kala dia safar bersama Rasulullah, kemudian rombongan mau wudu, rombongan yang bareng dengan Rasulullah mau wudu untuk sholat subuh, tapi nggak mendapati air. Akhirnya apa? Akhirnya mereka wudu dengan turab. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik ibnu Anas an Ishaq ibnu Abdullah bin Abi Talha an Anasi ibni Malik annahu qala ra'aitu Rasulallahi wa hanat salatul asri. Kata Anas, aku melihat Rasulullah sementara waktu salat asar sudah masuk. Faltamasan nasu al-wudu'ah falam yajiduhu. Lantas manusia, sahabat yang lain mencari air untuk wudu, falam yajidu. Lantas mereka tidak mendapatinya. Kisah ini yang dipaparkan oleh Anas bin Malik ini tak kala Rasulullah sedang melakukan perjalanan menuju Tabuk. Untuk apa? Untuk memerangi orang-orang yang membunuh utusan Rasulullah. Nah, di tengah jalan Rasulullah kehabisan perbekalan, kehabisan air. Sementara mereka mau minum, mau mandi, mau wudu, enggak dapat air. Lantas sahabat mendapati seorang perempuan yang sedang menaiki kendaraan. Di belakang kendaraannya itu ada kendi air. Lantas sahabat ini bertanya kepadanya, di mana tempat air? Kata perempuan ini, di sana, cuma airnya sudah kering karena kemarau, enggak turun hujan. Akhirnya sahabat tadi mengatakan, bolehkah engkau bertemu atau bersama kami bertemu dengan Rasulullah? Akhirnya perempuan itu mau. Kemudian setelah itu dia menjumpai Rasulullah dan Rasulullah minta izin untuk meletakkan tangan Rasulullah di atas wadah airnya itu. Fawada'a Rasulullah fi dzalikal ina yadahu. Lantas Rasulullah meletakkan tangannya di atas wadah tersebut. Kemudian air itu menjadi berkah. Mendatangkan keberkahan. Akhirnya seluruh sahabat diizinkan untuk mandi, untuk wudu, untuk meminum dari wadah tersebut. Bukannya berkurang, malah bertambah. Wa amaron nasa an tawadda'u minhu. Lantas Rasulullah memerintahkan manusia wudu dari wadah tadi.
Qala fara'aitul ma yambu'u min tahti asabihi. Aku melihat air itu keluar dari jari jemari Rasulullah. Hatta tawadda'u min indi akhirihim. Hingga semuanya wudu, ada yang mandi junub juga, ada juga yang minum. Kemudian setelah itu perempuan ini pulang dan menceritakan kejadian ini, akhirnya dia masuk Islam dan sekaligus berdakwah kepada kaumnya, dan kaumnya itu menerima Islam. Jadi faedah dari hadis ini banyak sekali. Yang pertama adalah bahwa air yang sudah terkena atau air yang bekas wudu kita atau bekas tangan kita ini masih bisa digunakan, atau istilahnya apa? Ma'ul musta'mal. Air yang sudah digunakan. Kenapa? Karena Rasulullah meletakkan tangannya, keluar air, ini kan bekas ya, atau istilahnya asaru Rasulillah, bekas Rasulullah. Digunakan sahabat-sahabat yang lainnya. Babul ma'il ladzi yuksalu bihi sya'rul insani. Jadi bab ini penulis akan menyebutkan bahwa tak kala seseorang wudu, kemudian ada sehelai atau dua helai rambutnya jatuh ke dalam wadah tersebut, maka hal ini tidaklah membuat air itu menjadi apa? Menjadi najis atau tidak boleh dipakai wudu lagi. Karena di sini nanti ada sehelai atau dua helai rambut Rasulullah jatuh dan itu disimpan baik-baik oleh sahabat. Karena seluruh nanti jasad Rasulullah itu mengandung keberkahan. Ini khusus para nabi ya, para nabi dan para rasul. Jadi ada keberkahan dari bekas tubuhnya itu. Apakah itu rambutnya, kukunya kalau masih ada, sendalnya dan yang lainnya, ini ada keberkahan di sana. Barokah maknanya adalah kasratul khair, banyaknya kebaikan. Bekas minumnya diperebutkan oleh sahabat, bekas wudunya diperebutkan. Beda halnya dengan selain Rasulullah, seperti sahabat, apalagi kiai-kiai itu tidak ada keberkahan pada jasadnya, sama dengan jasad-jasad yang lain. Jadi nggak perlu cari ngalap berkah dari kiai-kiai atau ustadz-ustadz atau syekh-syekh. Yang banyak sekarang ini gulu terhadap syekh, menganggap bahwa bekasnya, bekas wudunya, bekas ludahnya, kemudian bekas jampi-jampinya ke air minum itu ada keberkahan. Maka ini lahir dari gulu, berlebihan dalam menyikapi seorang tokoh. Tidak ada kelebihan atau tidak ada keberkahan dari jasad selain Rasulullah SAW. Haddatsana Maliku ibnu Ismail, Maliku bin Ismail bin Dirham. Qala haddatsana Israilu, Israil ibn Yunus. An Asim bin Sulaiman, an ibni Sirin, Muhammad bin Sirin, maula Anas bin Malik. Qala qultu li Abidata, aku berkata kepada Abidah, indana min sya'rin nabi, kami memiliki rambut nabi. Sehelai atau berapa helai gitu yang dia pegang, yang dia simpan baik-baik, rambut Rasulullah. Asobanahu min kibali Anas, yang kami peroleh dari Anas bin Malik. Au min kibali ahli Anas, atau dari keluarganya Anas bin Malik. Faqala, lalu Abidah berkata, la antakuna indi sya'ruhu minhu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Seandainya aku memiliki sehelai rambut Rasulullah, maka itu lebih aku cintai daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena rambut Rasulullah ada keberkahan di dalamnya.
Kira-kira yang ada di catnya sana, apakah itu rambut Rasulullah ataukah yang ada di museum-museum itu? Wallahu alam kebenarannya. Yang jelasnya la nata'abbadu bih. Kita tidak beribadah dengan rambut, tapi ada keberkahan, tapi kita tidak bertawassul dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini yang akan disebutkan ini berkenaan dengan apa? Dengan asar al-udu. Jika ada sehelai mungkin yang jatuh ke wadah yang terisi air, maka air tersebut masih masih bisa dipakai untuk wudu lagi. Qala haddatsana Muhammad ibnu Abdurrahim ibnu Abi Zuhair. Qala akhbarana Sa'idu ibnu Sulaiman ay ibnu Kinanah. Qala haddatsana Abbadu ibnu Umar an ibni Aunin an ibni Sirin ay Muhammad bin Sirin. An Anas anna Rasulullah lamma halaqa ra'sahu. Kata Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah tatkala dia memotong rambutnya, kana Abu Thalha awwala man akhadha min sya'rihi. Adalah Abu Thalha orang yang pertama mengambil potongan rambut tersebut. Jadi diperebutkan, disimpan baik-baik karena di sana ada keberkahan. Babu idza syaribal kalbu fi inayahdikum falyaksilhu sab'a. Bab apabila anjing minum di wadah salah satu dari kalian, maka hendaklah mencucinya 7 kali. Jadi Imam Bukhari adalah salah satu di antara ulama yang berpendapat bahwa anjing itu tidak najis. Anjing itu tidak najis. Apakah kotorannya, bekas minumnya, liurnya, semua yang ada di anjing itu tidak najis. Ini pendapat Imam Bukhari dan pendapat Imam Malik atau madhab Malikiyah. Adapun pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa anjing itu najis, bahkan dia najis mughalladhah, najis yang keras. Kenapa? Karena diperintahkan mencucinya 7 kali. Nah, Rasulullah bersabda nanti, tuhuru inaiya hadikum idza walagha fihil kalbu ayaksilahu sab'a marratin ulahun nabit turab. Sucinya wadah salah seorang dari kalian apabila dijilat oleh anjing, maka dengan mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, ini dalil jumhur yang dipakai untuk mengatakan bahwa anjing itu najis. Kemudian dijawab oleh mazhab Malikiyah bahwasanya kata tuhur di situ tidak mengharuskan hal itu najis. Kenapa? Karena orang yang bersiwak disebutkan dalam satu hadis bahwa orang yang bersiwak itu mensucikan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Paham, Pak? Coba sebelum disiwak, apakah mulut kita najis? Tidak kan? Nah, tidak. Berarti hadis ini tidak dibawa kepada taksim ini najis atau tidak najis. Lantas bagaimana dengan hadis yang tadi kita bacakan itu bahwa sucinya wadah salah seorang dari kalian jika dijilat anjing dengan dengan dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Beliau mengatakan bahwa perintah di situ itu perintah yang sifatnya ta'abudiyah, yang tidak ada alasan kenapanya. Paham? Tidak ada alasan kenapa dia harus cuci 7 kali. Karena
perintah yang sifatnya ta'abudiyah Pak, itu tidak ada alasannya. Contohnya seperti ini, kita sholat duhur, maghrib, isya dan yang lainnya. Kira-kira ada nggak yang tahu alasannya apa, kenapa diperintahkan sholat? Tidak ada kan? Kalau sekiranya kita tahu bahwa alasannya biar kita sehat karena lihat gerakannya atas bawah turun naik dan yang lainnya, ya sudah, kita nanti bisa ganti dengan jogging sore-sore, lari-lari, karena ini sama-sama ada alasan di situ, yaitu sama-sama sehat. Tapi karena kita nggak tahu alasan diperintahkannya sholat, maka ini namanya illatun ta'abudiyah. Alasan yang sifatnya ibadah, kita hanya dituntut untuk menjalankan. Demikian juga kita diperintahkan puasa. Sebentar lagi Ramadan, puasa. Alasannya apa diperintahkan puasa ini? Nggak ada yang tahu. Karena ini sifatnya ta'abudiyah. Nah, demikian juga mazhab Malikiyah mengatakan bahwa hadis itu, perintah 7 kali itu hanya sifatnya ta'abudiyah. Tidak ada alasan bahwa itu adalah najis. Bukan berarti 7 kali harus dicuci itu najis. Enggak, ini sifatnya apa? Ta'abudiyah. Kemudian beliau juga datangkan nanti asar di sini yang menunjukkan bahwa anjing itu mondar-mandir keluar masuk di masjid Nabi SAW. Dan tak satu pun dari sahabat yang mengatakan, "Oh ya, keluar kamu anjing. Jangan kamu di sini, kamu najis." Enggak ada. Enggak ada satupun riwayat yang menyebutkan hal ini. Anjing mondar-mandir nongkrong di masjid, keluar masuk, pastilah kita tahu bahwa anjing itu apa? Cara minumnya dia dengan menjilat. Paham? Sama dengan kucing. Apalagi kira-kira hewan yang cara minumnya itu dengan menjilat, apa Iman? Kucing? Kuda, keledai, itu dia jilat ya? Kambing enggak ya? Ada dia teguk gitu, nggak ada ya? Nah, oke lah kalau kita mengambil pendapat jumhur ulama, Syafi'i, kemudian Hambali, Abu Hanifah dan yang lainnya yang mengatakan bahwa anjing itu najis. Lantas jilatan anjing ini nanti itu dibawa kepada hanya wadah saja. Karena hadisnya berbunyi kan wadah. Jika wadah yang dijilat maka dicuci 7 kali, salah satunya dengan apa? Dengan tanah. Karena memang ada kuman di situ yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan tanah. Nah, maka nanti selain jilatan wadah, maka tidak berlaku hal ini. Contohnya kita dikejar anjing, digigit digigit paha kita atau baju kita dijilatnya, maka tidak perlu dicuci sampai 7 kali. Cukup 1 kali saja. Nah, 7 kali itu mengarah kepada wadah. Nah, kita akan sebutkan nanti riwayat-riwayat yang Imam Bukhari menguatkan pendapat bahwa anjing itu tidak najis. Jadi ini masalah khilafiyah Pak di antara para ulama, enggak boleh kita tasyadud dalam artian masa anjing enggak najis. Saya sudah bertahun-tahun, ini baper ini. Bawa perasaan dalam dalam beragama. Jadi begitulah para ulama, beda dalam tingkat pemahaman, beda pula dalam pengambilan fikih, sehingga dalam permasalahan fikih itu sifatnya dia at-tasamuh, saling berlapang dada, tidak boleh at-tasyaddud. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf an Malik bin Anas an Abi Zinad ay Abdullah bin Zakwan anil A'raji. A'raj namanya adalah Abdurrahman ibnu Hurmuz. Jadi biasa para ulama itu dipanggil si pincang, si hitam, si jelek dan yang lainnya. Ini bukan permasalahan ghibah.
Ini kalau ada orang yang dia ma'ruf dengan keburukannya, oh si pencuri lewat, dia sudah biasa-biasa saja, nggak ada kan, dia memang terkenal dengan si panjang tangan lewat. Maka ini bukan bagian dari ghibah, yaitu menceritakan aib orang sementara dia tidak ada di hadapannya. An Abi Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhrin, inna Rasulullah qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaksilhu sab'an. Apabila anjing menjilat wadah salah satu di antara kalian, maka hendaklah mencucinya 7 kali. Dalam riwayat yang lain, ulahunna biturab. Awalnya itu dengan apa? Dengan tanah. Dalam riwayat yang lain lagi ukhrahunna biturab, atau yang akhirnya dengan tanah. Pokoknya ada tanahnya. Kira-kira mungkin enggak kalau sekiranya air kita gabungin tanah, campurin tanah di dalamnya. Atau kita gosok dulu pakai tanah, terus baru 6 kali basuhan. Gimana sekiranya? Pak Heri, gimana caranya? Ada anjing enggak di sana Pak Heri? Bisa dipraktekkan nanti. Jadi tanah dulu atau tanah di belakang. Tanahnya jangan dimasukin di air, diaduk gitu, dicampur. Maka nanti ini ilahnya atau hikmahnya tidak ada. Haddatsana Ishaq ibnu Mansur. Akhbarana Abdus Somad. Bukan Uwas ini ya. Abdus Somad ibnu Abdul Waris. Qala haddatsana Abdurrahman ibnu Abdullah bin Dinar. Sami'tu abi. Bapaknya di sini adalah Abdullah bin Dinar. An Abi Saleh Zakwan. An Abi Hurairah. Anin Nabi anna rajulan ra'a kalban ya'kulu as-sara. Bahwasanya ada seorang pemuda melihat anjing ya'kulu sara. Dia sedang makan kotoran-kotoran atau tanah-tanah gitu karena kehausan, minal atosh. Enggak ada sesuatu yang bisa dia minum, dia jilatin semua apa yang dia dapati. Fa akhadha ar-rajulu khuffahu. Lantas pemuda tadi mengambil sepatunya. Faja'alahu yagriku lahu bihi hatta arwahu. Lantas dia menciduk air dengan sepatunya itu, kemudian menuangkan atau meminumkan ke anjing yang sedang kehausan tadi. Fasyakarallahu lahu fa'adkhalahul jannah. Lalu Allah mensyukuri perbuatan pemuda tadi, lalu Allah memasukkannya ke dalam surga. Kaitannya dengan bab yang kita bahas sekarang ini, yaitu apa? Yaitu perbuatan pemuda ini tidak ditegur oleh Rasulullah. Tidak ditegur, bahkan diikrar, dibiarkan, ditetapkan. Coba bayangkan, sepatunya itu kira-kira kalau kita anggap anjing ini najis, pasti akan ternajisi juga itu sepatunya kan? Akan ternajisi juga sepatunya. Akan tetapi di sini Rasulullah membiarkannya, enggak nyuruh kamu cuci 7 kali ya, karena itu sudah dijilat anjing. Anjingnya kan pasti minum dari sepatu tadi kan? Dan ini tidak ada perintah. Bahkan dibenarkan oleh Rasulullah perbuatannya, sekaligus diberikan pahala ganjaran, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka man yarhama man fis sama. Bagi mereka yang merahmati apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Jika ada kucing gitu kelaparan atau kehausan, kita kasih minum, bukan malah kita tabrak motor mati sekalian. Enggak. Dikasihani karena ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan pemuda ini
terhadap hewan itu berbuah pahala dan berbuah dia dimasukkan ke dalam surga. Mimbabil aula, lebih utama lagi kalau sekiranya hal ini dia peruntukkan untuk manusia. Karena manusia lebih utama daripada hewan kan, daripada makhluk yang lainnya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala Ahmad bin Syabibin haddatsana abi ay ibnu Syabibin an Yunus an ibni Syihab Muhammad bin Muslim qala haddatsani Hamzatu ibnu Abdillahi an abihi ay Abdullah qala kanatil kilabu tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjidi fi zamani Rasulillah falam yakunu yarushuna syai'an min dzalik. Ini yang menyebutkan bahwa anjing-anjing di zaman Rasulullah itu tabulu, kencing di masjid. Wa tuqbil wa tudbiru fil masjid, mondar-mandir keluar masuk masjid, dan ini terjadi di zaman Rasulullah. Falam yakunu yarushuna syai'an min dzalik, dan mereka tidak mempercikkan air atau menyiram air dari bekas kencing atau dari kencing anjing tadi. Menunjukkan bahwa apa? Kencing anjing, seluruh anjing apapun yang ada pada anjing itu tidak najis, BAB-nya dan yang lainnya. Haddatsana Hafsu ibnu Umar qala haddatsana Syu'batu an Abi As-Safari Syu'bah ibnu Al-Hajjaj an Sya'bi an Adi bin Hatim qala sa'altun Nabiyah. Adi bin Hatim seorang sahabat bertanya kepada Nabi, faqala idza arsalta kalbak al-mu'allama faqatala fakul wa idza akala fala ta'kul. Apabila engkau melepas anjingmu al-mu'allam, tentunya ini ya anjing yang terlatih. Jadi ini bagi mereka yang suka berburu di hutan, bawa anjing buruan. Dan tentunya anjing ini sudah terlatih. Ini menunjukkan keutamaan anjing yang terlatih, anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Ya. Kenapa? Kalau anjing yang berilmu, Pak, gigitannya nanti itu bisa dimakan. Hasil buruan anjing yang berilmu itu bisa dimakan. Tapi kalau anjing yang bodoh, anjing yang tidak terlatih itu tidak dimakan. Ini Allah mengangkat derajat apa? Anjing yang berilmu. Apalagi manusia yang berilmu. Faqatala. Lalu anjing tadi membunuh, menerkam mangsanya. Fakul, maka makanlah. Tapi dengan dua syarat, anjingnya itu tak kala dilepas mengucapkan bismillah. Pak? Demikian juga tak kala kita berburu, nembak gitu atau memanah, harus mengucapkan bismillah. Ini sebagai bentuk apa? Zakatuhu, yaitu cara menyembelihnya. Nah, kalau kena terus mati, ya sudah, nggak usah disembelih lagi. Tapi kalau dia masih terkepek-kepek kemudian kita dapat, maka kita sembelih lagi. Atau dia lari ke sana kemari nabrak pohon, jangan dimakan. Karena ini syubhat. Boleh jadi dia matinya karena nabrak pohon, atau boleh jadi dia matinya karena kena panah kita. Paham? Atau dia lari ke sana kemari, jatuh di rawa-rawa, akhirnya dia mati. Jangan dimakan juga. Karena boleh jadi dia matinya karena apa? Tenggelam di air. Wa idza akala fala ta'kul. Nah, jika anjingnya ini makan untuk dirinya sendiri, Anda jangan memakannya. Kenapa? Karena tugasnya dia ini berburu untuk tuannya. Ini berburu untuk dirinya sendiri. Ini egois anjingnya kan? Nah, enggak boleh ini. Dia mementingkan dirinya sendiri. Egois. Fa inna ma amsaka ala nafsi, karena dia menerkam itu untuk dirinya. Ketahuan itu Pak, anjing yang menerkam untuk dirinya dan menerkam untuk tuannya. Kalau dia menangkap untuk tuannya, dia gigit sekali aja terus dia bawa kan? Kalau dia cabik-cabik di situ dia nikmati, selesai, jangan dimakan ini. Haram jadinya.
Qultu ursilu kalbi. Aku melepas anjingku. Fa ajidu ma'ahu kalban akhar. Lalu aku mendapati ada anjing yang lain yang bareng di situ menerkamnya. Fala ta'kul, kata Rasulullah, jangan engkau makan. Kenapa? Karena boleh jadi yang menggigitnya anjing yang lain. Boleh jadi anjing yang lain itu yang tidak diucapkan bismillah yang menerkamnya. Paham? Dan ini menjadi syubhat. Fa inna ma samaita ala kalbik. Hanya saja kambing yang kamu lepas tadi itu kamu ucapkan bismillah. Walam tusami ala kalbin akhar. Sementara anjing yang lain belum tentu diucapkan bismillah. Paham? Belum tentu diucapkan bismillah. Jadi kisah tentang anjing buruan ini Imam Bukhari mendatangkannya sebagai bentuk dalil bahwa anjing itu tidak najis. Buktinya kalau sekiranya anjing itu najis, terkaman hasil buruannya itu pun menjadi apa? Menjadi najis. Karena anjing tidak najis, maka Rasulullah membolehkan memakan hasil buruannya. Tapi tentunya dengan beberapa syarat. Anjingnya harus mu'allam, harus terlatih, dilepasnya dengan mengucapkan bismillah, kemudian dia menerkam untuk tuannya, bukan untuk dirinya. Nah, kira-kira serigala boleh nggak berburu dengan serigala? Apa Iman? Sejenis ya, serigala. Yang biasa dipakai polisi Brimob itu apa? Serigala ya? Hah? Anjing ya? Nah, serigala dan yang lainnya nanti bisa dipakai berburu, tapi dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Dia terlatih, dia lepas mengucapkan bismillah, dan dia menerkam untuk tuannya. Kalau tidak memenuhi salah satu syaratnya, maka nanti tidak boleh dimakan. Nah, demikian. Ada yang ditanyakan, Pak? Hah? Ini duluan ya? Hah? Saya punya pengalaman dulu kerja di Padang. Padang itu memang warganya sering pelihara, memang banyak pelihara anjing untuk berburu. Di satu rumah itu saya nggak tahu waktu pas saya sandal yang saya pakai itu entah kemana-mana, ternyata sudah saya pakai, baru saya tahu itu sudah digigit anjing. Padahal saya sudah pakai untuk sholat, itu gimana punya? Iya, berarti kalau untuk mau milih pendapat ini ya berarti nggak najis kan? Iya. Kalau misalnya berburu itu memang ada hari-harinya, ada hari Ahad gitu ya untuk berburu. Mereka orang Islam yang berburu itu. Islam semuanya, orang Islam di Padang. Cuman mereka tuh rata-rata saya lihat tidak ada baca bismillahnya, dan mereka dijilat-jilat itu nggak pakai tanah gitu. Dijilat-jilat nggak pakai tanah. Ngasih makan terus mereka kena liurnya, terus kena digigit. Oh, mungkin dia ini ikut mazhab ini Maliki ya, atau Imam Bukhari ini. Cuma tadi berburunya harus pakai bismillah sebagai bentuk. Terus dia berburunya tuh yang ditangkap binatang babi. Mereka makan sendiri untuk binatangnya, tapi darahnya itu ya yang formilnya ya sempat juga kontak sama darah-darahnya babi juga. Iya. Hah? Kesenangan kan dia berburu babi tapi tidak dimakan. untuk dia aman. Iya. Tapi ini mereka nggak ada membahas dengan tanah itu tadi. Iya. Mungkin diambil pendapat Imam Bukhari ini kan. Pak Iman? Masalah saya pernah dengar hadis batalnya orang sholat yang dilewati anjing hitam dan keledai. Ada nggak kaitannya dengan? Nggak ada kaitannya, karena di situ tentang murur, tentang lewat bainal musolli, tempat dia sujud kan, tempat dia sujudnya lewat gitu. Maka ini juga illah ta'abbudiyah, dalam artian tidak ada illah. Kenapa ini dibatal? Kenapa jadi batal? Apa? Seperti itu. Sehingga kita bawa kepada illah ta'abbudiyah, ya kita hanya tunduk dengan nas yang ada. Adapun kaitannya dengan najis atau enggaknya itu bukan dalil.
Karena dia kan lewat, bukan menyentuh. Paham? Tidak menyentuh orang yang sholat. Nah, yang lain, Pak. Kalau melihara anjing tak untuk peliharaan untuk kesenangan di rumah. Nah, itu lain lagi, ada dosa tersendiri itu. Dosanya maksudnya dalam artian kurangi terus setiap hari pahalanya kan. Ya, yang dibolehkan melihara anjing itu pertama untuk menjaga kebun atau untuk berburu. Kalau untuk jaga rumah nggak boleh. Kalau untuk seperti orang pelihara dalam rumah. Nah, itu nggak boleh. Pernah ada dengar apabila di rumah itu ada anjing mereka tidak akan masuk. Iya. Tidak boleh pelihara di rumah. Kalau untuk di kebun boleh. Untuk haris di kebun, untuk apa namanya? Penjaga kebun. Kalau seperti Habib Ribo itu yang gendong-gendong anjing gitu. Itu lain agamanya itu. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika